Pemirsa, KPK periksa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif. Pemeriksaan selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Bisa pendalaman regulasi. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu Pak? Ya, kita pendalaman regulasi. Apa-apa. Ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK. Enggak Pak. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Dugaan awal ya terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah, ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa Khalid Basalamah telah bocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Khalid Basalamah, telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Hal ini dilontarkan juru bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pernyataan Ustadz Khalid dalam sebuah podcast YouTube. Dalam kanal itu, Khalid berbicara soal pengembalian uang terkait kasus kuota haji tahun 2024. Dalam sebuah podcast, Ustadz Khalid menjelaskan, uang itu berasal dari PT Muhibah Mulia Wisata, travel haji yang sebelumnya menawarkan visa haji khusus kepada Khalid. Khalid mengaku ditawari visa resmi dari Kementerian Agama oleh Ibnu Masud dari PT Muhibah, namun dimintai uang tambahan $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 72 juta rupiah per jemaah. Tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibah, minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti, kita sebagai jemaah dia kan. Kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan, ini dikembalikan uang untuk apa nggak tahu, tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan, kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data, kami kasih semua data-data. Saya bilang, karena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke. Sebelumnya, Ustadz Khalid juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk membantu mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini terjadi di bawah kepemimpinan Menteri Agama era Presiden Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus korupsi kuota haji, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Gedung KPK Jakarta. Selamat malam
Anissa, KPK menyebut oknum Kementerian Agama minta uang percepatan ke Ustadz Khalid. Siapa yang dimaksud? Ya, Davi dan juga pemirsa, selamat malam. Betul sekali terkait adanya dugaan aliran dana begitu yang dimintai oleh salah satu oknum dari Kemenak ke sejumlah begitu agentur haji dan umroh di masa haji tahun 2024 lalu, yang mana memang hari ini KPK tengah mengundang salah satu saksi, yaitu adalah mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umroh Tauhid Hamdi. Sekiranya pada pukul 9 pagi tadi Tauhid Hamdi hadir untuk memenuhi panggilan KPK terkait tugas dan juga fungsi bendahara umum ini. Beliau sebagai bendahara umum menjalankan tugasnya selama pembagian kuota haji dan umroh di tahun 2024, dan KPK pun juga melakukan pendalaman tidak hanya Tauhid Hamdi. Kemarin juga dari pihak KPK telah memintai keterangan sejumlah saksi, yaitu ada Yakut Khalil Qaumas, mantan Menteri Menteri Agama maksud kami, kemudian ada Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, juga dimintai keterangan terkait aliran dana yang disinyalir ini diterima oleh oknum Kemenak dari sejumlah agentur haji. Berbicara mengenai dugaan kasus korupsi kuota haji dan umroh di tahun 2024, berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, kuota yang diberikan oleh pemerintah ini memang terbagi 8% untuk haji khusus, kemudian 92%-nya ini diberikan untuk kuota haji reguler. Namun pada kenyataannya di lapangan, yaitu kuota dibagi menjadi dua. Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 20.000 kuota, kemudian 10.000 kuota ini untuk haji khusus, 10.000 kuota sisanya untuk haji reguler. Nah, dari situlah disinyalir adanya aliran permintaan dari Kemenak untuk adanya uang percepatan yang harus diberikan dari agentur haji kepada pihak oknum Kemenak. Hingga kini disinyalir ada sekitar kerugian negara mencapai 1 triliun lebih, dan angka ini akan terus bertambah karena pihak KPK terus mendalami dan juga memintai sejumlah saksi begitu untuk memberikan keterangan sejumlah barang bukti dan juga uang yang saat ini juga sudah dilakukan penyitaan dari beberapa anggota ataupun agen tur haji. Begitu, Davi. Untuk sementara laporan dari Gedung Merah Putih KPK, saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas kembali.